Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi kita pada part 2, di mana sebelumnya kita sudah sampai pada materi ini. Ketika nilai akhir siswa itu kurang dari 60, maka dia tidak tuntas. Dan bila lebih dari 70, kurang dari 70 tidak tuntas. Dan bila lebih dari 70 atau sama dengan 70, maka dia akan tuntas. Nah, misalkan di sini kita beri nilai 90, maka di sini akan tuntas dan nilainya berubah menjadi 72 dan tuntas. Tapi sebelumnya di sini warnanya hilang, tidak berwarna. Kita coba beri warna kembali seperti yang di sini. Caranya kita blok nilainya, kemudian klik conditional formatting, kemudian new rule, pilih format only cell that contain, kemudian di bagian ini between kita ganti less than. Nah, kemudian kita klik di sini, kurang dari berapa? Kurang darinya kita ambil dari KKM. Bisa diketik manual atau bisa juga kita klik KKM yang sudah tertulis di sini. Kalau kita mau klik 70 di sini juga bisa. Ataupun supaya gampang kita ambil rumus yang sudah ada di sini 70. Kemudian format, pilih warna latar untuk nilainya, kita ambil yang merah. Jadi bila dia nilainya kurang dari 70, maka akan berwarna merah. Kita cek. Nah, di sini bila kurang dari 70 sini, maka akan berwarna merah. Artinya dia tidak tuntas. Nah, kita contohkan di sini 60, maka dia merah. Di sini jadi merah dan tidak tuntas. Nah, sampai di sini untuk bagian pembuatan rekap nilai bahasa Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dengan matematika dan IPA? Untuk matematika dan IPA ini sudah saya sediakan, tapi matematika dan IPA kita tidak lagi membuat seperti ini. Cukup dengan memblok seluruh nilai ini, kita copy, kemudian pastekan di bagian sini, langsung saja pastekan. Disconnected. Setelah dipastekan, kita tinggal mengganti nilainya di sini. Rumusnya secara otomatis sudah masuk. Ini rumus-rumusnya sudah masuk secara otomatis. Jadi kita cuman sekali di set ini tadi di bagian bahasa Indonesia dan KD1, itu saja yang kita buat rumusnya. Untuk matematika dan IPA kita cukup mengcopy. Nah, singkatnya seperti itu. Sampai ke bagian akhir ini juga. Nah, kemudian kita masuk pada bagian rekap. Nah, di rekap ini sudah saya sediakan format kosongnya untuk mempersingkat waktu. Nah, pertama kita ambil nama. Cara mengambil nama tadi seperti sebelumnya, klik sama dengan, kemudian masuk ke biodata, klik nama yang pertama, enter. Kemudian NIS juga sama dengan biodata, ambil yang pertama, enter. Nah, ketika sudah dua ini tinggal kita tarik set sampai ke bawah, maka secara otomatis data siswanya sudah masuk. Kemudian nilai bahasa Indonesia, matematika dan IPA-nya bagaimana? Kita tinggal ambil di sini, klik juga sama dengan ambil NA bahasa Indonesia, nilai akhir bahasa Indonesia si Edo. Nah, maka secara otomatis 88 si Edo. Kemudian nilai matematika Edo kita ambil lagi, nilai matematikanya NA, nilai akhir Edo matematika. Nah, 91. Kemudian IPA juga nilai si Edo ini 86. Kita klik lagi, enter. Nah, secara otomatis ini sudah masuk nilainya. Tinggal kita klik 2 kali atau kita tarik ke bawah. Maka secara otomatis semua nilai siswa akan masuk. Nah, untuk yang ini bagaimana? Ini adalah rata-rata nilai. Di bagian sini
rata-rata nilai untuk bahasa Indonesia. Caranya kita klik sama dengan break, buka kurung, blok semua nilai, enter. Nah, ketika sudah, cukup satu kali kita tarik ke samping. Nah, maka bahasa Indonesia, IPA dan matematika otomatis juga sudah terisi. Nah, bagaimana dengan jumlah di sini? Nah, jumlah di sini juga sama. Kita gunakan rumus break, rata-rata break untuk rata-rata nilainya si Edo. Bahasa Indonesia, matematika dan IPA, enter. Nah, rata-rata Edo adalah 88. Kemudian ke bawah kita tarik. Nah, maka semua nilai siswa sudah masuk. Ini jumlahnya. Bukan ambil kata-kata, tapi sum. Lupa, maaf. Di sini sum, untuk jumlah kita gunakan sum. Sum. Nah, ini. Sedangkan rata itu rata-ratanya sama dengan break. Nah, baru yang ini tadi, enter. Nah, sudah masuk. Kemudian ke peringkat. Untuk menentukan peringkat, kita lihat di sini rumusnya rank sama dengan seperti ini. Nah, kita klik sama dengan rank, RANK, kemudian blok dari jumlah, jangan dari rata-rata, tapi dari jumlah nilai. Kemudian koma, kemudian blok kembali seluruh nilai semua siswa. Kemudian kita rubah tandanya ini, G7 sama G11 ini menjadi tanda dolar dengan mengklik F4. Nah, kita klik F4 pada tombol, maka secara otomatis akan berubah menjadi tanda dolar di depan huruf dan angkanya, di belakang huruf dan angkanya. Kemudian enter. Nah, maka sini sudah muncul si Edo peringkat 1, dan kita tarik ke bawah. Nah, peringkat 2-nya adalah Beni, peringkat 3-nya adalah Siti, 4 dan 5. Lalu ini kenapa jadi berwarna merah? Nah, ini tadi sudah saya bikin rumusnya sama seperti sebelumnya. Tapi yang di sini kita ambil merah adalah conditional formatting manageable. Ini kalau tadi neural, ini karena sudah saya klik di sini ambil edit. Nah, edit, pilih yang format only on top bottom. Nah, kita ambil yang dari bawah, 3 dari bawah. Nah, 3 dari bawah itu akan mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3. Kita beri format. Nah, yang kita warnai adalah fontnya, bukan pilnya. Kalau pil tadi untuk latar belakang, ini yang kita warnai adalah fontnya, hurufnya. Nah, misalkan ini saya ambil warna merah, oke, dan klik. Nah, maka secara otomatis dia akan berwarna. Kemudian yang terakhir, validasi. Validasi ini, kalau sebelumnya kita menggunakan rumus if, jika maka, yang ini kita gunakan validasi. Validasi itu gimana? Caranya kita klik di sini, kemudian masuk ke data, pilih validation. Saya hapus dulu yang sebelumnya. Nah, ini untuk kelulusan, klik di bagian sini yang paling atas, kemudian klik data, kemudian any value ganti dengan list. Nah, listnya kita beri lulus, tidak lulus, kemudian oke. Maka ketika kita klik di samping akan muncul ini, kita tinggal pilih lulus atau tidak lulus. Nah, misalkan gini, yang di bawah tinggal kita tarik. Kalau misalkan kita mau siswa ini lulus atau tidak lulus, kita klik di sini, tidak lulus. Power off. Nah, yang di sini misalkan kita mau tidak lulus. Kalau mau lulus juga pilih di sini. Nah, sekian untuk materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami, dan bagi yang belum paham silahkan ditanyakan kembali. Dan jangan lupa tetap semangat